apakah hari ini sanad-sanad seperti itu masih diperlukan atau tidak. Kalau sekedar untuk menghidupkan tradisi ilmiah para ulama dulu, bagus untuk dipertahankan. Tetapi fungsi sanad kita hari ini tidak akan lagi sama dengan seperti fungsinya pada masa dahulu. Kalau dulu fungsi sanad itu benar-benar untuk membuat yakin kebenaran yang diceritakan. Pada masa sahabat belum perlu sanad. Kalau ada sahabat yang menceritakan sesuatu dari Nabi, sahabat yang lain langsung menerima. Karena mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah. Tapi mulai pada masa tabi'in, mulai orang membuat-buat cerita. Mulai muncul banyak hadis-hadis palsu. Banyak hadis-hadis maudhu'. Sehingga apa yang mereka sampaikan tak langsung bisa mereka percaya, dan bahkan membuat mereka ragu dengan apa yang disampaikan. Sehingga pada masa tabi'in itulah berawal pentingnya menyebutkan sanad itu. Maka kata Ibnu Sirin, kalau seandainya ada orang yang bercerita kepada dia tentang hadis Nabi, maka dia akan minta orang untuk menyebutkan siapa dan dari mana kamu mendapatkan berita itu. Maka Ibnu Sirin akan bilang, sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami, sampaikan kepada kami rijal kalian, dari mana kamu dapat berita itu. Pada masa tabi'in itu kan sudah mulai pergolakan politik, sudah mulai muncul. Bahkan munculnya firqah-firqah, aliran-aliran teologi itu, Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, Asy'ariyah agak belakangan, tapi sebelumnya sudah ada Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah. Itu kan orang-orang yang sering kadang mendatangkan sesuatu yang ingin mendudukkan atau mendukung apa yang mereka yakini. Jadi aliran Syiah itu juga muncul. Berapa banyak nanti riwayat-riwayat yang dibuat oleh kelompok-kelompok itu, di mana tujuannya adalah untuk mendukung eksistensi kelompok mereka. Itulah sebenarnya maksud mereka untuk membuat hadis-hadis palsu itu. Bahkan ada orang membuat riwayat hanya sekedar mendukung profesinya. Ketika dia berjualan terong itu dibuatkannya hadisnya agar laku. Muncullah hadis al-bazinjan dawa'ul likulli da, adalah obat segala macam penyakit, agar laris terangnya tadi. Itu pada masa itu sudah mulai muncul. Sehingga kata Ibnu Sirin, kalau didengarnya ada orang yang menyampaikan sesuatu tentang Nabi, dia akan minta, sammulana rijalakum wa nusammilakum rijalana, sebutkan kepada kami dari mana kalian mendapat berita itu. Begitulah Allah memelihara agama ini sehingga turun temurun disampaikan oleh orang-orang terpercaya, termasuklah diantaranya sirah Nabi. Sejarah kehidupan Nabi itu perlu diambil dari riwayat yang sahih, harus diambil dari jalan yang benar. Karena kalau tidak nanti diambil dari riwayat-riwayat yang benar, maka akan sampailah kepada kita cerita-cerita Nabi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu ada banyak buku yang berbicara tentang itu, dan ditakdirkan oleh Allah ada orang-orang yang punya kemampuan dalam mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang memang bercerita tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada banyak kita lihat buku seperti As-Siratun Nabawiyah fi Dawi Al-Kitabi was Sunnah, sejarah Nabi yang sesuai dengan Alkitab dan Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya adalah riwayat yang ada di dalamnya itu merupakan riwayat yang sahih.